Ini, jadi saya akan membuat nanti gradien, ya. Gradien itu begini dengan persamaan nanti, ya. Persamaan matematikanya untuk grafik linear, ya. Persamaan matematikanya yaitu G sama dengan mx plus min c, ya. Mx plus min c. Ini namanya konstan. Ini namanya variabel x. Variabel x itu yang diubah-ubah, yang kita diperlakukan berbeda-beda. Ini variabel terikat. Dia berubah akibat ini diubah. Jadi ini variabel bebas x itu yang kita ubah-ubah. Kita diperlakukan. Ini dia adalah variabel yang berubah akibat perlakuan. Namanya variabel terikat. M ini adalah gradien kepilihan. Jadi begini. Dalam praktek kita akan mendapatkan data. Dalam praktek akan mendapatkan data. Kita dapatkan itu terkait tentang suhu, tentang manajemen, tentang informasi, data apa. Itu adalah data-data sampel yang kita dapatkan. Semua data yang kita dapat itu namanya data intrapolasi. Ya, data yang kita dapatkan, yang kita ambil sampelnya intrapolasi. Sementara data yang kita tidak dapatkan namanya data ekstra. Tapi itu bisa kita temukan, kita prediksi dengan adanya gradien. Ya, jadi sekali lagi, ya, ini suhu x, ya, misalnya x1, x2, x3 menghasilkan y1, y2, y3. Perhatikan, ketika kita merubah ini x misalnya, y-nya berapa misalnya? Oh, y-nya ini. X2 ini diubah menghasilkan y-nya berapa? Oh, ternyata misalkan di sini. X3 menghasilkan apa? Menghasilkan y-nya sekian misalnya. Ini y-nya sekian. Sehingga dari sini kita bisa memberikan apa namanya? Menghasilkan namanya tren berupa garis lurus linear, ya. Ya, ini sumbu y, ya. Jadi antara xy tadi, perhatikan, xy tadi kita dapatkan namanya garis linear, ya, atau grafik linear. Yang ini sampai sini, ini data-data kita kan yang kita dapatkan. Namanya apa? Intrapolasi. Ya, apa? Intrapolasi. Data yang kita dapat. Sementara yang di luar sana ini berupa prediksi. Makanya orang kalau sudah bisa meneliti, dia mampu memprediksi. Namanya ini data ekstrapolasi. Begitupun dia akan mengetahui yang sebelum-belumnya, yaitu ke bawah sini, yaitu sama namanya ekstrapolasi. Biasanya di sini memotong pada sumbu ini, pada sumbu. Nah, kita akan menemukan di sini. Ini namanya apa? Titik potong. Titik potong. Titik potong itu ketika x-nya berapa? Titik potong didapatkan ketika x-nya berapa? 0. Betul. Coba sudah. Ketika x1 y-nya y1, x2 y-nya y2, x3 y-nya y3. Ketika x-nya 0, di sini ada nilai y. Ketika x-nya 0,
0, maka ini dikali 0 sama dengan 0. M dikali 0 sama dengan 0. Yang ada cuma ini, berarti dihitung Y-nya sama dengan C. Ketika ininya bernilai 0. Ingat itu. Artinya apa? Dia belum dikasih perlakuan apapun, Y-nya sudah memiliki nilai. Contoh sederhana, ketika saya beri dia makan, dia hanya melirik. Ketika saya beri dia uang, dia tersenyum. Ketika saya beri dia motor Scoopy, dia tertarik. Ada perlakuan, ada aksi, ada reaksi. Ada X1, dia ternyata hanya melirik. X2, dia hanya tersenyum. X3, dia tertarik. Gampang itu. Nah, setelah itu kita dapat begini. Kasih mawar, kasih uang, kasih motor. Terus ditanya nempelnya di mana? Kalau dia itu ada di atas sumbu. Sorry, sumbunya ini ya, di atas milik nol. Ini. Dia belum dikasih apa-apa, sudah nilainya ada, berarti dia memiliki rasa cinta, rasa suka pada kita, meskipun belum dikasih apa-apa. Jelas? Tapi kalau dia potongnya di bawah, misalkan begini, set. Ini, kalau ini min didapatnya, berarti memang dia itu tidak punya perasaan. Atau bisa jadi dia itu ibaratnya begini, set. Terus paling bawah minyak, dia punya rasa benci sama kita. Tapi ketika dia di atas, belum diapa-apain, ya, belum dikasih X, dia sudah memiliki ini, dia sudah memiliki perasaan pada kita. Itu juga bisa dilakukan. Ada misalkan berapa nilai titik potongnya? Kalau plus, berarti dia sudah memiliki sesuatu pada kita. Maksud? Jadi penelitian itu bisa dilakukan langsung. Coba ada kita praktekin sama siapa atau apa? Ya. Oke, kembali sini. Halo. Jadi pentingnya kita mengetahui ya data. Yang harus kita tahu adalah Anda atau kita hidup itu dunia ini sudah ada, betul? Dunia kalau nanti ketika setelah kita mati, dunia ini masih tetap ada. Ya, artinya kita itu hanya sekelumit dari sepanjang perjalanan dunia ini. Bagaimana kita tahu masa depan? Bagaimana kita tahu masa yang akan datang? Atau sebelumnya? Karena kita hanya hidup sekian fasenya sendiri, betul tidak? Betul. Cuma kita punya akal. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu siklus, suatu fenomena, maka kita melakukan yang namanya percobaan. Dapatlah data-data. Itu datanya data primer, hasil percobaan kita. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer dari mana? Hasil percobaan, hasil praktikum, hasil kita mengambil data. Entah itu mengambil data melalui angket, observasi, wawancara, ya, langsung. Ada yang berupa apa? Data sekunder, mengambil data dari catatan sipil tentang kelahiran siapa-siapa. Aku tak minta data nilai dari bapak ibu guru. Saya nilainya apa? Minta nilainya anak-anak ini bagaimana? Ada misalkan saya minta data dari Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi, saya minta tolong datanya untuk pembangunan saya berapa. Dia sudah punya data. Data-data itu yang namanya data sekunder. Atau kita ambil di koran berita, ada berapa bisa kita berarti sebagai data sekunder. Nah, dari data-data itu nanti kita bisa memprediksi. Nah, jadi nanti ya proses atau dagingnya penelitian kita ini ada di sini.
gajinya di sini. Setelah Anda punya ide, aku pengen penting Pak, meneliti sejauh mana perubahan kulit saya ketika kena sekatan matahari. Misalnya, yang pertama, kamu foto cekrek, kamu ukur dengan lux meter bisa kecerahannya. Ya, lux meter, alat mengukur kecerahan, cahaya, ya dari pantulannya berapa? Atau mungkin pakai mata bisa nggak sih? Tapi mata bisa bersuara mata. Kamu putih, kamu gelap. Saya orang gelap-gelap banget susah ya. Nah, misalnya kamu cek foto cekrek, foto visual lah, foto cekrek dipanasi sejam. Foto cekrek panas semenit, cekrek terus sampai 10 jam. Perubahan kulit sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 10 jam. Kamu dapatkan data. Itu namanya data apa tadi? Data beri. Yang kedua itu juga merupakan data intra. Kamu bisa berpikir tadi buat berapa begitu, oh berarti ketika ini 10 jam ini berubahnya begini, kalau 20 jam berarti kulitku bisa dibayangin. Berarti kalau misalnya saya pengen jadi homo sapien supaya kulit saya hujan banget, berarti berapa jam dipanasin? Begitu juga ketika kamu kulitnya sekian, kamu bisa menarik ke bawah. Kalau setiap jam nambah hitam sekian, berarti setiap saya tidak terkena cahaya sekian jam, kulit itu tambah putih sekian. Betul nggak? Kita bisa memprediksi ke depan dan bisa memprediksi belakang. Itulah pentingnya sebuah riset penelitian. Terus setelah itu, jangan lupa data itu harus dikuatkan dengan penjelasan. Dan penjelasan harus dikuatkan dengan hasil penelitian yang lain. Makanya kita belajar melakukan sitasi. Diambil dari karya tulis ilmiah. Oh, seperti yang dinyatakan. Misalnya dari data tersebut seperti tabel di atas atau gambar di bawah ini, ya, jangan ya, gambar di atas atau gambar di bawah ini boleh nggak? Nggak boleh. Seperti gambar 1, tabel 1 boleh. Ya, harus ada angkanya. Tabel 1, tabel 2, gambar di atas. Ya. 1A, 1B boleh. Ya. Dapat berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan atau disimpulkan bahwa seiring pertambahan cahaya mengenai kulit, maka terjadi perusakan atau penggelapan kulit sekian persen misalnya. Terus ditambahkan, itu kan hasilmu seperti dinyatakan dalam Juli 2020 misalnya. Menyatakan bahwa ya bla 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 itu. Jadi hasil kita harus dikuatkan dengan hasil penelitian orang lain. Kalau enggak, maka penelitian kita tidak memiliki penguat kebenaran secara ilmiah. Jadi inilah pentingnya. Oke, kembali ada pertanyaan. Ayo, buat grafik udah bisa belum? Tadi udah ajar belum? Saya nggak nanya bisa belum? Udah ya. Terus mengurutkan besar kecil atau kecil ke besar sudah ada. Oke. Sumbernya juga gradien. Nah ini nanti cara praktekkan bagaimana bentuk gradien. Persamaannya seperti ini. Ya, persamaannya begini. Saya akan tampilkan. Kita lihat di tayangan berikut. Belum itu, kopi dulu. Oke loh. Jam udah habis? Ya. PR. PR. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Rangkum. Pembelajaran hari ini di Canva. Tapi
Misalkan ada Excel, kamu harus menggunakan laptop. Bagaimana membuat grafik? Kamu contoh apa barang? Sampai kamu membuat gradien. Banyak nanti di YouTube tutorialnya. Jadi kamu membuat apa ya? Semacam contoh untuk mengusulkan, ingat, kemudian membuat grafik, membuat tabel dan gradien. Saya ulangi. Mengurut itu berdasarkan apa. Kamu kasih penjelasan. Terus yang kedua, membuat grafik. Grafik itu ada yang garis, ada yang balok. Ya. Terus yang berikutnya membuat tabel juga tadi kan? Ya. Tabel juga. Terus yang terakhir bergradi. Apa unsur persamanya itu? Pak, apa yang saya tulis sembarang? Misalnya pura-pura penghasilan apa gitu. Ya, penghasilan si A, si B, si C, ya 5 orang. Datanya 5 saja. 5, 10 boleh? Boleh nggak? Boleh, sembarang. Misalnya penghasilan hari ini, bulan ini. Tanya bapakmu boleh. Datanya asal aja. Misalnya pacar saya tahun ini berapa? Kemarin berapa? 5 tahun. Dari pacar saya. Atau sanguku tiap hari ya. 1 minggu sangunya berapa? Tahunnya berapa? Boleh dong kan? Betul ya? Atau mungkin penghabisan bedak itu dalam 1 minggu. Kilo. 1 bulan ini saya membeli sekian untuk wajah saya. Pelanggan. Ada pertanyaan? Jam 12 malam. Lagi udah bisa dibuka. Jangan lupa. Ini fotonya, kalau foto yang lain berarti ada tidak. Foto dulu. Action di atas ini. Jadi gimana ya? Orang-orang gue bisa kayak aku. Oke. Saya yang terakhir pesan pada kalian, apapun yang terjadi pada kalian, masalah babakan urusan dunia, jangan sampai sepadan. Digarap, dikerjakan, orang-orang dipikir, garap sebisanya. Jangan sampai Anda sepadan terus stres. Jangan lupa seimbangan. Kalau pakai plastik, Tidak kopi, ya. Terima kasih atas semuanya.